hartanya, wa'addadah dan yang menghitung-hitung hartanya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi berkaitan dengan subtema mata air surga. Naam, ikhwata Islam wa azakumullah. Setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp masih di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pembahasan menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Ikhwa'azallahu wa iyyakum. Sebelum kita mulai kajian kita, kepada para pemirsa sekalian, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ikhwah, di kajian lalu kita sudah bahas, ya, kita sudah membahas terkait dengan sungai surga, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita ketika beliau melihat pohon sidr
Sidratul Muntaha di surga, beliau melihat ada 4 sungai yang mengalir dari bawah pohon tersebut. Lantas, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, Rasulullah bertanya kepada Jibril, ini apa? Ini sungai apa? Lantas Jibril menjawab bahwasanya sesungguhnya sungai yang mengalir dari bawah pohon tersebut, dari surga tersebut, ada 4 sungai. 2 sungai yang tidak kelihatan, ya, 2 sungai yang tidak kelihatan, atau nahranil batinan, 2 sungai tak kelihatan, wa nahrani zahiran, dan 2 sungai yang kelihatan. Kemudian beliau menjelaskan, adapun 2 sungai yang kelihatan, maksudnya yang nampak kita, yang bisa kita lihat sekarang, dia adalah sungai Nil dan sungai Efrat atau sungai Furat. Dan dalam hadis yang lain, beliau juga menyebutkan bahwasanya sungai Jihun, sungai Sihun, atau dalam bahasa Arabnya Sihan dan Jihan, kemudian sungai Efrat dan sungai Nil, semuanya adalah sungai yang berasal dari surga. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian ada juga sungai-sungai di surga itu, ya, sungai yang mengalir di sungai tersebut adalah air yang rasanya sangat sangat segar, ya, sangat segar. Kemudian ada sungai susu yang kata Allah Subhanahu wa taala, lam yataghayyar ta'muh, sungai susu yang takkan pernah berubah selamanya, yang rasanya takkan pernah berubah selamanya. Ada yaitu sungai asal, sungai asal musaffa, sungai madu yang murni tanpa ada campuran. Jadi yang mengalir itu madu, nggak ada bercampur air, tak bercampur apapun, asli madu, madu murni. Dan juga ada khamar, ya, khamar yang ladzatul lisyaribin, khamar, sungai khamar yang mengalir dalam sungai itu adalah khamar, ya, tapi khamarnya itu bukan khamar yang memabukkan, tapi khamar yang lezat untuk diminum. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Sekarang kita lihat ikhwah, di surga itu juga ada al-uyun, yaitu mata air. Jadi bukan hanya satu mata air, tapi beberapa mata air. Fil jannati uyunun katsiratun mukhtalifatul utu'um wal masyarib. Di surga itu ada banyak, di surga banyak mata air, terdapat banyak mata air dengan varian yang berbeda-beda. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka tempatnya nanti di surga. Wa uyun, yang di situ banyak mata air, mata air. Al-Hijr ayat 45. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa fi dhilalin, yaitu di bawah teduhan-teduhan. Wa uyun, dan mata air, mata air. Mereka di situ terdapat, di teduhan tersebut terdapat mata air, mata air. Al-Mursalat ayat 41. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di surga dan mereka berada di bawah teduhan-teduhan. Ikhwah, ketika kita mendengar kalimat teduhan, itu sudah membuat diri kita nyaman. Ya, nyaman. Yang membuat diri kita nyaman biasanya rumah, kemudian sungai. Makanya gemericik sungai itu luar biasa, ikhwah. Ya, itu bisa menenangkan hati. Kemudian pancaran mata air. Kemudian teduhan-teduhan. Ya, apakah teduhan di bawah pohon? Intinya manusia itu suka berteduh. Kalau di kota ya teduhan-teduhan itu halte, nah, demikian. Atau ruko misalnya ada kanopinya misalnya, teduhan. Demikian juga manusia itu suka dengan teduhan berupa
mendung. Artinya ketika sekitarnya panas terik, tapi ternyata matahari itu dinaungi oleh awan. Nah, demikian ikhwah. Sehingga satu lagi yaitu angin. Jadi ketika dia berteduh, kemudian mengalirlah bertiup angin, apalagi sepoi-sepoi, jangan sampai angin kencang ya, angin sepoi-sepoi, melihat pemandangan, apalagi di depan itu ada sungai-sungai, gemericik air, masya Allah, ini suatu hal yang disukai oleh manusia. Berbanding terbalik dengan neraka, seperti yang sudah kita pelajari. Neraka itu adakah teduhannya? Ada. Teduhannya dia dituduhi oleh awan, tapi teduhannya itu teduhan yang sangat panas. Apakah mereka ada angin? Ada. Mereka ada angin, tapi anginnya juga panas. Demikian ikhwah. Apakah mereka ada air? Air dan sungai di neraka? Ada. Tapi airnya juga sangat panas. Jadi segala sesuatu yang membuat nyaman manusia, ternyata di surga itu sifatnya berubah hanya untuk menyiksa umat manusia. Beda halnya dengan di surga. Apa yang membuat kita nyaman secara umum di dunia, di surga kenyamanan itu akan kita rasakan berlipat-lipat kali lipat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah menyebutkan innal muttaqina fi dhilalin. Sesungguhnya orang bertakwa itu mereka berada di bawah teduhan-teduhan, fi dhilalin, teduhan. Kemudian wa'uyun, dan juga mereka berada di mata air. Masya Allah ikhwah. Ya, sudahlah dia teduh, di sampingnya ada mata air, masya Allah, yang mengalir. Wa qala fi wasfil jannataini allataini a'addahuma liman khafa rabbah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang sifat dua surga yang Allah siapkan khusus untuk orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fihima ainani tajriyan. Di dalam dua surga tersebut ada dua mata air yang memancar. Ya, kita bisa membayangkan mata air kalau memancar tentu akan ada suara airnya, ikhwah. Ya, mata air yang memancar. Ar-Rahman 50. Wa qala fil jannataini allataini dunahuma. Allah juga menceritakan tentang mata air, tentang sifat ataupun kondisi dua surga yang ada di bawah derajat surga yang sebelumnya. Seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat, otomatis fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di masing-masing tingkat tersebut sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Demikian ikhwah. Kalau tingkat yang teratas tadi Allah sebutkan fihima ainani tajriyan. Di dalam dua surga tersebut terdapat dua mata air yang tajriyan. Kita artikan memancar, ya. Tajriyan, memancar. Di bawahnya ada dua surga. Ya, di bawah surga tersebut yang ada mata air memancar, ada dua surga juga. Di dua surga ini juga ada mata air. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, fihi ma'ainani naddokhatan. Di dalam dua surga tersebut terdapat mata air yang memancar, sama-sama memancar, ikhwah. Sama-sama memancar. Dua surga yang di atas disebutkan memancar tapi dengan kalimat tajriyan. Dua surga yang di bawahnya disebut juga ada mata air yang memancar tapi dengan sebutan naddokhatan. Kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama diartikan memancar. Ya, memancar. Tetapi ikhwah dalam bahasa Arab, tajriyan berbeda dengan naddokhatan. Tajriyan itu lebih kuat pancarannya ketimbang naddokhatan. Naddokhatan itu lebih lemah pancarannya. Demikian ikhwah. Jadi sampai-sampai mata air pun berbeda di dalam surga. Sesuai Allah berikan sesuai dengan tingkatan-tingkatan level orang-orang yang berada dalam surga. Tapi semua mendapatkan mata air. Demikian ikhwah. Hanya karakter mata airnya itu berbeda. Yang tingkatan atas, karakter mata airnya tajriyan, memancar, lebih kuat.
Adapun yang dua surga di bawahnya, nadhokhatan, memancarnya lebih lemah. Tapi intinya semua mendapatkan mata air yang membuat kehidupan mereka di surga semakin nikmat dan semakin menenangkan dan menyamankan. Wa fil jannati ainani yashrabul muqarrabun ma'ahuma sarfan ghairu makhlutin. Dan di surga terdapat dua mata air di mana orang-orang yang muqarrabun, yang didekatkan dengan Allah, kepada Allah, akan meminum airnya, ya, akan meminum mata air tersebut. Di sini penulis mengatakan di surga ada dua mata air di mana orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, posisinya nanti di surga, akan meminum air tersebut sorfan ghairu makhlutin, murni, tak ada campuran apapun. Murni tanpa ada campuran apapun. Wa yashrabu minhumal abrar asyarabun makhlutan mamzujan bi ghairihi. Adapun al-abrar, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, artinya mereka itu yang paling atas muqarrabun, yaitu orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah muqarrabun ini ada levelnya, mereka disebut abror. Ya. Tetap di surga, sama-sama di surga. Hanya muqarrabun lebih tinggi levelnya dibandingkan al-abror. Orang-orang abror ini, yaitu orang-orang yang berbuat baik ini, ya, mereka juga akan diberi suguhan minuman dari dua mata air tersebut. Tetapi mereka meminumnya dengan campuran yang lain. Itu ikhwah, dengan campuran, nggak murni. Berarti ikhwah, dua mata air ini, ya, dia akan semakin tinggi levelnya ketika tanpa campuran. Mungkin bisa kita ibaratkan bagaikan apa ya? Seperti madu, ikhwah. Ketika seorang diberi madu tanpa campuran, tentu kualitasnya akan berbeda ketimbang seorang diberi minum madu tapi sudah campur air. Nah, demikian ikhwah. Itulah, ya lebih kurang begitulah ya gambarannya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum tentang dua mata air ini. Dengan artian, kalau dia diminum tanpa campuran, maka kualitas minumannya itu lebih baik ketimbang kalau dia diberi dengan campuran. Demikian ikhwah. Ya, kedua-duanya baik, tapi ada yang lebih baik. Ikhwah. Oleh karena itu, rahimallahu wa iyyakum, untuk yang muqarrabun diberikan minuman ini dengan tanpa campuran, murni, khalis. Adapun level yang di bawahnya, yang abror, akan diberi minuman yang sama tapi dengan campuran. Campurannya apa ikhwah? Jangan terbayang kita nggak sedap lah, nggak pakai dicampur-campur. Campurannya pun bukan main-main. Campurannya juga membuat dia lezat. Apa campurannya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Campurannya itu pun juga berasal dari mata air. Pertama ikhwah, al-ainul ula, mata air yang pertama disebut dengan al-kafur. Mata air kafur, bukan kapur barus ya. Demikian ikhwah. Allahu a'lam apakah dia seperti kapur barus, yang jelas air kalau dicampur kapur barus bukan untuk diminum. Ya. Tapi ini mata air yang disebut namanya kafur. Ikhwah, ya. Namanya kafur. Rasanya bagaimana? Allahu a'lam bishawab. Karena konsep kita belajar tentang surga ini yaitu, ingat konsepnya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik sedikit pun dalam hati. Sehebat-hebatnya kita membayangkan sesuatu yang indah, yang lezat, yang cantik, yang menawan, maka sesungguhnya hakikat surga itu jauh berada di atas dari apa yang kita bayangkan. Itulah konsepnya ikhwah. Ketika kita bertemu, ternyata apa yang kita lihat di mata, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke surga, ya. Apa yang kita lihat di surga itu nanti ternyata jauh dari ekspektasi yang terbayang di pikiran kita, di benak kita. Itulah surga ikhwah. Jadi ada mata air yang disebut dengan mata air al-kafur, ya, namanya al-kafur. Mengenai jenisnya apa, rasanya apa, Allahu a'lam. Kalau yang sungai kan sudah adalah di di dunia, seperti
madu, ya madu ini pun bertingkat-tingkat kualitasnya ikhwah, makanya harganya juga berbeda-beda. Kemudian susu juga bertingkat-tingkat, makanya kualitasnya juga berbeda-beda. Khamar juga demikian, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kalau di dunia ini khamar itu kalau dia buat dari sejak semakin tua misalnya sebotol buatan tahun 1800 sekian, maka bisa ratusan juta harganya. Tapi tetap saja membuat dia mabuk. Makanya orang yang tak terbiasa minum khamar, semahal apa walaupun sekian miliar harga satu botol diminum pasti tak enak katanya. Demikian ikhwah, pasti tak enak. Itulah ikhwah. Ya, tapi bagi orang yang sudah kecanduan khamar, naudzubillah min dzalik, itu semakin enak kata mereka. Beda halnya dengan khamar di surga. La yusaddauna anha. Tidak akan membuat pusing. Demikian ikhwah. Ladzatil lisyaribin, lezat cita rasanya untuk diminum. Itu khamarnya ikhwah. Ya, jadi itu rasanya sudah bisalah, lebih kurang lah tergambarlah oleh kita bagaimana cita rasanya. Tapi kafur ini tak disebutkan juga ini apa. Karena Allahu alam ya, jenis minuman kafur ini apa? Yang ada kafur barus kalau kita di dunia kan kafur barus bukan untuk diminum. Tapi begitulah ya ikhwah. Ya, intinya bahwasanya di sana itu ada mata air kafur, disebut dengan Allah namakan mata air kafur. Qala ta'ala innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguhnya orang-orang al-abrar, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, yashrabuna min ka'sin. Mereka akan minum dari gelas. Kana mizajuha, di dalam gelas itu ada air, kana mizajuha kafuro, yang airnya dicampur dengan air yang bersumber dari mata air kafur tadi itu. Jadi mata air kafur ini diambil airnya, kemudian dicampur dengan yang lain. Kana mizajuha kafuro, yang campuran minuman ini dicampur dengan campuran dari mata air kafur. Ainan yashrabu biha ibadullah, yaitu mata air di mana hamba-hamba Allah akan meminum airnya dari mata air tersebut. Yufajjirunaha tafjira. Yufajjirunaha tafjira ini ikhwah, sebagian para ulama mufassir mengatakan yufajjirunaha tafjira, di mana penduduk surga itu terserah dia memancarkan air dari mana. Terserah mau di sebelah mana mau dia pancarkan. Mau di belakang rumah, gitu kira-kira. Mau di dalam istananya, mau di halaman depan, mau di terserah. Yufajjirunaha, terserah mereka di mana mau mereka pancarkan tuh mata airnya. Demikian ikhwah, dimanapun mereka mau, maka akan mancar dari situ. Mau terserah mau yang mana, mau di mana. Demikian ikhwah, kan beda dengan kita di dunia. Kalau kita mau mencari mata air, ya harus cari, nggak bisa sembarangan, nggak mungkin terserah dengan kita. Demikian ikhwah, terserah airnya di mana dia berada. Tapi kalau di surga bukan terserah airnya, di mana kita mau dia memancar. Mau memancar di dinding, dia akan memancar. Gitulah kata orang ikhwah. Terserah apa yang diinginkan oleh si penghuni surga tersebut. Si penghuni surga tersebut kalau dia mau minum campuran kafur, dia ingin memancar dari dinding kamarnya misalnya begitu, memancar dia. Itu ikhwah, sebagian ulama menyebutkan, mufassir mengatakan yufajjirunaha tafjira, ya, dengan artian seperti yang kita katakan tadi. Ada juga yang menyebutkan yufajjirunaha tafjira, dia akan menggunakan ayat tersebut terserahnya mau gunakan untuk apa. Nah, demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyakum. Allahu a'lam bissawab. Itu kalimat yufajjirunaha tafjira. Surat Al-Insan ayat 5 dan 6. Faqad akhbara annal abrara yashrabuna syarabahum mamzujan min ainil kafur. Allah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan, mengabarkan kepada kita bahwasanya para abrar mereka itu mereka itu menikmati minumannya dengan minuman yang sudah dicampur dari mata air, mata air yang bernama kafur.
Bainama ibadullah yashrabunaha khalisan. Sementara di sana ada yang meminumnya murni tanpa ada campuran seperti yang kita katakan tadi. Bahwasanya al-muqarrabun mereka akan minum air murni tanpa ada campuran apapun. Sementara al-abror mereka juga akan menikmati minuman tersebut, tapi minuman tersebut bercampur. Abror ini berada levelnya di bawah al-muqarrabun ya. Tapi minuman mereka ada dicampur dengan kafur. Al-ainu ats-tsaniyah. Mata air yang kedua. Yaitu at-tasnim, ainut tasnim. Mata air tasnim. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mata air tasnim ini di mana ikhwah? Ya memang ketika kita memberikan nama-nama ini ya harus ada dalil ikhwah. Ya. Seperti nama-nama surga harus berdalil, nama-nama pintu surga juga harus berdalil. Termasuk juga sungai-sungai harus berdalil. Kita katakan disebutkan ada sungai madu, susu, khamar, air yang segar, ya kita nggak bisa menyebutkan 4 hal ini kecuali dikarenakan ada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala penyebutan tentang 4 jenis sungai tersebut. Demikian juga halnya dengan mata air. Seperti kita katakan bahwasanya mata air ini memancar, ya sudah kan ada mata air itu ya sekedar menetes bisa, tapi ini nggak menetes. Kita katakan memancar, yang kuat pancarannya dan ada yang lemah pancarannya. Demikian ikhwah. Bagaimana kita bisa membedakan? Karena di situ Allah sebutkan ainani fihima ainani tajriyan fihima ainani nadkhatan. Keduanya ada ainan yang tajriyan memancar, nadkhatan juga memancar. Tapi tajriyan pancaran yang tajri dengan kalimat tajriyan itu lebih kuat dibandingkan pancaran dengan nadkhatan. Demikian ikhwah. Demikian juga nama ini kafur. Ini nama ini Allah yang memberitahu kepada kita, bukan asal kita berikan nama. Ya, beda kan kalau di dunia ini, kalau kita pertama sekali mendapatkan satu benda yang mungkin belum pernah didapati oleh orang lain, apakah nama hewan atau tumbuhan, mungkin kita kasih nama kita katakan, ya. Demikian ikhwah. Seorang ahli misalnya kita katakan saja seorang ahli batu aki misalnya, dia bertemu dengan sebuah batu yang belum pernah ada ditemukan oleh orang-orang ahli yang lain. Bisa saja dia namakan batu tersebut seperti si orang yang menemukannya. Nah, demikian ikhwah. Seperti kalau di dunia ini seperti penemuan-penemuan mesin, ya bensin, diesel, itu kan nama-nama orang yang membuatnya. Demikian ikhwah. Ya itu terserah manusia. Tapi surga itu Allah menciptakan dan nama-namanya itu Allah menentukan. Jadi bukan kita yang membuat namanya. Seperti kafur tadi itu Allah ya Subhanahu wa taala. Jadi intinya ikhwah dalam memahami masalah akhirat ini, ya ini sering saya ulang-ulang, udahlah kita tinggal ada dalilnya sudah kita katakan, enggak dalilnya udah kita tawakuf begitu ikhwah. Ya, hanya begitu saja ikhwah. Tinggal kita informasikan apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diinfokan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata air kedua dinamakan oleh Allah dengan nama tasnim. Boleh nggak kita menamakan anak kita nama tasnim? Boleh. Ya, boleh, nggak ada masalah. Qala ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang abror, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, lafi na'im, berada di bawah kenikmatan yang luar biasa, maksudnya berada di surga. Fi na'im 'alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan, yanzurun, melihat-lihat. Ya. Yanzurun, melihat-lihat. Ikhwah, terkadang kalau kita lihat ada misalnya sebuah resort, misalnya villa di mana view-nya itu di depannya gunung misalnya. Itu kan berbeda kesannya ikhwah, ya. Berbeda kesannya. View-nya gunung. Ketika mereka duduk di teras villa tersebut, maka terlihatlah gunung-gunung, terlihat sungai, kemudian terdengarlah gemericik air, terdengar juga kicauan burung. Beda ikhwah, ya. Dengan yang
yang tidak memiliki view seperti itu. Hotel saja kalau ada view-nya itu ke kota dengan view-nya itu ke dalam hotel misalnya, itu berbeda harganya. Ya, berbeda harganya. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, para abror mereka duduk-duduk sambil melihat pemandangan-pemandangan, view yang luar biasa. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk-duduk dan mereka melihat-lihat. Yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan mereka sambil melihat-lihat, menikmati pemandangan di surga. Masya Allah. Kemudian, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu bisa ketahui dari wajah-wajah mereka, nampak wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang sedang menikmati kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka. Nampak cerianya, nampak bahagianya. Ya. Karena dia telah mendapatkan suatu nikmat yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya, yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, ikhwan. Mungkin para pemirsa masih ingat orang yang terakhir masuk surga, ya. Ketika dia selamat dari neraka, itu saja merupakan nikmat yang luar biasa, seolah dia telah mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati oleh orang-orang sebelumnya. Padahal dia orang yang terakhir keluar dari surga, dan orang yang terakhir juga masuk ke dalam surga. Ketika dia lihat surga ternyata sudah penuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, coba kamu bayangkan. Kamu membayangkan apa yang pernah kamu bayangkan, nikmat-nikmat yang pernah kamu lihat di surga. Ya bayangkanlah setiap kenikmatan, mulai dari pemandangan, mulai dari intan berlian, kaum para wanita, emas perak, kemudian istana-istana megah. Kata Allah, untukmu 10 kali lipat. Insya Allah ya. Itu yang terakhir masuk surga. Berarti kan levelnya paling rendah. Yang levelnya paling rendah. Demikian ikhwah. Masih ingat para pemirsa yang ketika dia baru keluar dari surga, Allah tumbuhkan sebuah pohon, dia katakan, ya Allah, dekatkanlah aku di pohon itu supaya aku bisa berteduh di sana dan menikmati airnya. Kata Allah, kalau seandainya nanti aku beri kabulkan permintaanmu, nanti kamu minta yang lain. Enggak, ya Allah, tidak minta yang lain. Setelah dia berada di situ, dia rasakan nikmatnya dia berteduh. Selama ini nggak ada teduhan. Kalaupun ada teduhan di neraka, teduhan-teduhan yang menyakitkan, menyiksa. Ternyata Allah tumbuhkan pohon yang kedua, yang lebih rindang, yang lebih bagus mata airnya. Ya Allah, saya kepingin ke sana ya Allah. Tuh kan, wahai anak Adam, kamu sudah katakan, sudah janji bahwasanya kamu tidak akan minta setelah itu. Untuk kali ini aja gitulah kira-kira ikhwah. Sampai Allah tumbuhkan pohon yang berada dekat surga. Perjanjian tetap sama. Betul ya, nanti kalau seandainya aku kabulkan kamu untuk pergi ke berteduh di pohon itu, kamu nggak akan minta lagi ya yang lain. Ya Allah, inilah yang terakhir. Ya Allah. Ternyata ketika dia berteduh di bawah pohon tersebut, karena sudah dekat surga, dia dengar bagaimana orang-orang yang berada di surga bersukaria, suara-suara mereka yang bahagia. Akhirnya dia minta masuk surga. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu orang yang terakhir masuk surga. Gimana dengan orang yang pertama masuk surga? Gimana orang yang berada di tertinggi? Gimana dengan yang pertengahan? La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah dia. Ya, jadi di sini wajah mereka terlihat. Kamu akan lihat dari wajah mereka, nampak wajah orang yang sangat bahagia, ceria, cerah wajahnya. Demikian ikhwah, ya. Yuskhawna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minum dari rahiq al-makhtum. Rahiq itu ikhwah nama khamar, ya. Dia sebangsa minuman khamar. Al-makhtum itu yang disegel, ya, disegel. Kan ada memang ikhwah minuman-minuman, enggak usah jauh-jauh lah, minuman mineral sajalah, air mineral. Kan ada segelnya tuh. Segelnya berupa plastik. Gitulah, lebih kurang itulah. Segelnya namanya. Apa? La atau segel. Demikian ikhwah. Tapi ini berupa khamar surga. Yang dia tuh disegel. Segelnya itu ikhwah dimakhtum. Khitamuhu misk, yang segelnya itu terbuat dari parfum misik. Masya Allah, ya bukan plastik, bukan juga tanah liat, bukan juga berupa busa seperti khomar-khomar itu, enggak.
tapi ini berupa dari wangian misk. Jadi sebelum dia minum, dia dekatkan tempat airnya tersebut, mencium segelnya saja sudah wanginya luar biasa. Belum lagi minumnya itu, ikhwah. Ya. Didekatkan saja minuman itu kepada dia, segelnya itu sudah mengeluarkan aroma wangi yang sangat luar biasa. Itu belum minum loh, masih segelnya aja itu. Gimana dengan isinya? Demikian ikhwah, ya. Yusqauna fiha min rahiqin makhtum. Yusqauna min rahiqil makhtum. Mereka diberi minum dari rahiqil makhtum, ya, dari khamar. Rahiq ini ikhwah disebut, diartikan khamar ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, disebutkan juga oleh Imam Mujahid, Imam Qatadah. Mereka semua mengartikan, menterjemah, mentafsirkan rahiq itu merupakan khamar, ya, khamar. Khitamuhu misk, yang laknya ataupun segelnya itu terbuat dari minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itu semua falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kalian tuh berlomba untuk mendapatkannya. Demikian ikhwah. Allah Subhanahu wa taala sengaja menceritakan menceritakan secara rinci bagaimana fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di surga. Supaya apa? Supaya orang-orang bersemangat untuk berlomba mendapatkannya, mendapatkan surga. Dan itu bukan satu hal yang aib dan terlarang dalam Islam. Ketika kita berbuat baik, kita berharap surga dari Allah, itu bukan perkara yang dilarang, bahkan dianjurkan. Makanya kalau kita lihat, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, banyak para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anil amalin yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah, beritahukan aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Demikian ikhwah. Seperti Abu Umamah Al-Bahili, dia bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang memasukkan dia ke surga. Rasulullah menjawab, "Alaika bisyam." Hendaklah kamu banyak berpuasa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ada lagi seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya ingin bersama Anda nanti di surga." Apa kata Rasulullah? "Bantu aku dengan engkau memperbanyak sujud." Demikian ikhwah boleh, ya. Ketika kita berbuat baik, ketika kita beribadah, beramal soleh, kita berharap surga dari Allah, baik, tak apa-apa. Bahkan dianjurkan. Kalau seandainya itu perkara yang dilarang, tentunya Rasul akan tegur tuh. Abu Umamah Al-Bahili contohnya, atau sahabat-sahabat yang lain. Tapi sebagian orang ada yang merasa bahwasanya kalau kita beribadah, berbuat baik, berharap surga dari Allah, dianggap tidak ikhlas. La haula wa la quwata illa billah. Mereka merasa lebih ikhlas dibandingkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang Rasulullah sudah katakan, khairun nasi qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia merupakan yang ada hidup di zamanku, kemudian setelahnya, semua setelahnya. Yang Allah langsung mengatakan, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Rekomendasi dari Allah langsung dari langit ketujuh dan rekomendasi langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwah, makanya dalam memahami Quran dan Sunnah harus sesuai dengan apa yang difahami oleh para salafus soleh. Siapa puncak dari para salafus soleh? Mereka adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Makanya Allah katakan falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian itu, untuk mendapatkan khamr ini, untuk mendapatkan minum dari mata air tasnim, minum dari mata air kafur, minum empat sungai dari 4 sungai yang di surga, falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Yang seperti ini kita diwajibkan untuk berlomba-lomba, ikhwah. Tidak bisa kita mengalah di sini. Tidak bisa kita mengalah. Makanya ikhwah, kalau kita perhatikan terkait dengan masalah akhirat, itu para sahabat nggak ada mengalah. Berdoa, dia nggak mengalah. Dia mengutamakan dirinya dulu. Makanya ikhwah, kalau kita berdoa, kita mau mendoakan orang tua kita agar mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita dulu kita doakan. Makanya isi doa untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya. Ya.
Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiyal mu'minan. Ya Allah, ampunkan dosaku dan kedua orang tuaku dan yang masuk ke rumahku. Dan orang-orang mukmin yang masuk ke rumahku. Nabi Musa ketika dia mohon ampun kepada Allah, Rabbi firli wali akhi, ya Allah ampunkan dosaku dan dosa saudaraku. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, dalam masalah ini mereka lebih mengenapakan diri mereka sendiri kalau untuk masalah akhirat. Tapi kalau untuk dunia, ya mereka selalu al-ithar, yaitu mementingkan yang lain. Demikian ikhwah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain walaupun diri mereka sendiri membutuhkan. Itulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, fatamassaku bidinihim wa akhlaqihim. Pegang agama mereka, pegang akhlak mereka. Fa innahum kanu ala hudan mustaqim, karena sesungguhnya mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Falyatanafasil mutanafisun, maka segeralah akan berlomba-lomba untuk mendapatkan itu semua. Allah sebutkan lagi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Segeralah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi jangan malu-malu kita berlomba-lomba untuk mendapatkan surganya kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa mizajuhu min tasnim. Dan campurannya berasal dari mata air tasnim. Aina yashrabu biha al-muqarrabun. Yaitu mata air di mana para muqarrib al-muqarrabun minum air tersebut. Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 28. Wa min uyunil jannati ain tusamma salsabil. Di antara mata air surga ada juga yang disebut dengan mata air salsabil. Ya. Yang pertama yaitu mata air kafur, ini minuman ya, minuman penduduk surga. Kemudian ada mata air tasnim, ada juga mata air salsabil. Qala ta'ala wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka akan diberi minum dari gelas yang isinya minuman yang dicampur dengan jahe. Ustadz, apa ini bandrek ya? Ya. Ikhwah rahimanallahu ayyakum, itu kan jahe di dunia ini ya rasanya rasa macam pendar-pendar begitu. Ada jahe merah kan, jahe merah. Apa bandrek ini ya? Apa wedang jahe ya? Atau apa namanya minuman-minuman yang mengandung jahe yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas di situ dikatakan jahe. Jahe di surga tentu jauh berbeda dengan jahenya di dunia. Jauh ikhwah. Jauh. Kemudian ainam fiha tusamma salsabila, yaitu yang campurannya dari diambil mata air yang disebut dengan salsabila. Yang disebut dengan salsabila. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ada minuman penduduk surga yang campurannya jahe. Nah, yang minuman itu asalnya dari mata air salsabila, tapi campurannya jahe. Masya Allah, istimewa emang jahe. Nggak ada disebutkan temulawak. Mungkin para ikhwah ada nggak yang menyebutkan di dalam surga ada temulawak, atau apalagi kunyit misalnya, atau apalagi bengle misalnya. Ya, bengle. Demikian ikhwah rahimanallah, nggak ada disebutkan. Yang ternyata zanjabila ada ikhwah, yaitu jahe. Demikian ikhwah. Terus Ustaz, kalau kan nanti kita, karena biasa kita minum di dunia ini, minum misalnya temulawak, beras kencur, boleh nggak kita minum itu nanti di surga? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kalau antum sudah masuk surga, ya semoga saya berharap kita juga semua masuk surga, antum mau minta minuman apapun silahkan. Yang penting masuk surga aja dulu, itulah dia. Ya, yang penting masuk surga dulu. Setelah masuk surga, antum minta apapun ada. Insya Allah. Bahkan dia datang langsung. Baik. Wala'alla hadhihi hiya al-ainul ula nafsuha. Dan ada kemungkinan mata air salsabil ini dia adalah mata air kafur. Hanya namanya ada dua, mata air kafur dan mata air salsabil. Jadi ala kulli hal ikhwah,
Apakah mata air kafur itu adalah mata air salsabil, ataukah mata air salsabil itu khusus ya mata air ketiga? Intinya itulah jenis-jenis mata air yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang mukmin di surga kelak. Silahkan Anda mau minum, silahkan Anda mau minum mau mata air dari mana saja. Apakah mau minum murni, ataukah mau campuran-campuran, terserah apa yang dia maui. Karena setiap orang yang berada di surga, dia akan dipenuhi segala permintaannya apa yang dia senangi. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kalau kita simpulkan bahwasanya di surga itu banyak mata air. Ada yang mata airnya tajrian, memancar kuat. Ada yang nadokhotan, mancarnya tidak begitu kuat. Ya, ini sesuai dengan level tingkatan surganya. Kemudian ada yang minum airnya murni, ya dari mata air murni tanpa dicampuran. Ada juga yang mata airnya dicampur, minuman dari mata air tersebut dicampur dengan mata air dari kafur. Ada yang dicampur dengan mata air dari tasnim. Nah, demikian ada campurannya. Ya kalau kita minum air pakai sirup gitulah kira-kira. Tapi kan ini jangan kita bayangkan seperti itu ya. Tapi itunya begitulah lebih kurang. Ada campuran dari kafur, ada campuran dari tasnim. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau kita minum langsung dari kafur bisa, kenapa nggak bisa? Pokoknya masuk surga aja dulu ya. Ini merupakan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk penduduk surga. Adapun salsabila tadi ikhwah, salsabil yang merupakan campuran dari minuman yang berasal dari yang ada campuran jahe tadi ya. Sebagian para mufassirin mengatakan bahwasanya ya kafur itulah yang salsabil. Setelah lagi mengatakan bahwasanya salsabil ini minuman yang mata air yang ketiga yang ada yang Allah siapkan di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga dan kita akan menikmati mata air yang Allah siapkan di dalam surga kelak. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita dan ridhonya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan mata air surga mati lampu. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengupat dan pencelah. Alladzi jama'a malau wa'addadah, yaitu mereka yang mengumpulkan hartanya, wa'addadah, dan yang menghitung-hitung hartanya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Nah, ikhwati Islam, azakumullah, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah dalam pembahasan dari tema air mata surga. Nah, ikhwati Islam, azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak YS di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Di lingkungan tempat tinggal saya ada tradisi pengajian kuburan, biasanya dilakukan tiap tahun di bulan Syawal, bertempat di musola dekat pemakaman selama 5-6 hari. Orang-orang yang mengikuti kegiatan tersebut bergantian membaca Al-Quran sampai akhirnya khatam dan juga mendoakan para penghuni kubur. Pertanyaan saya, apa hukum terkait tradisi tersebut? Bagaimana sebaiknya sikap kita ketika diminta sumbangan untuk kegiatan tersebut? Mohon pencerahan dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, silakan Ustaz. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita sudah pernah mengkaji di perjalanan setelah kematian.
terkait dengan apa yang harus kita lakukan di tempat kuburan. Di mana apabila kita berziarah kubur, maka tujuan kita dua. Pertama, untuk menjadikan ziarah itu sebagai ibroh bagi kita. Tudzakirul akhirah. Karena Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu, aku pernah melarang kalian ziarah kubur ala fazuruha, maka hendaklah kalian menziarahinya. Kemudian, fa'innahu tudzakirul akhirah. Karena dengan ziarah kubur dapat mengingatkan kalian dengan hari akhirat. Ini tujuan pertama. Tujuan kedua yaitu mendoakan si mayit tersebut. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika diperintahkan Jibril untuk pergi ke Baqi, datang ke Baqi, ziarah dan mendoakan penduduk Baqi. Demikian ikhwah. Ya. Selebihnya Allahu a'lam bishawab, perlu dalil yang kuat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya, ya, karena yang pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu untuk ibroh sebagai pelajaran untuk mengingat akhirat. Yang kedua yaitu untuk mendoakan. Adapun kalau orang datang ke kuburan lantas dia berdoa untuk dirinya, ini jelas nggak disyariatkan. Kalau dia berdoa untuk dirinya sendiri, sebaiknya dia lebih baik dia ke masjid, bukan ke kuburan. Demikian ikhwah. Dan barang siapa ya yang meyakini bahwasanya berdoa di kuburan tertentu maka doanya mustajab, maka dia perlu dalil. Kalau nggak ada dalilnya, maka dia jatuh pada bid'ah. Bahkan saya khawatir jatuh pada kesyirikan. Walaupun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini harus benar-benar kita perhatikan ikhwah. Ya. Saya ulangi, apabila ada seorang yang pergi ke sebuah makam, kuburan, dan dia berdoa untuk dirinya, untuk masa dirinya, maka dia perlu dalil di sana. Karena bagaimanapun ikhwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu menciptakan apa saja yang dia kehendaki wa yakhtar, dan memilih, mengistimewakan. Makanya tempat-tempat yang dia mustajabkan doa seperti di Ka'bah, seperti di Padang Arafah dan seterusnya, itu kan ada dalil. Adapun di kuburan tertentu itu perlu dalil. Kalau nggak ada dalilnya, maka dia jatuh pada bid'ah. Demikian ikhwah. Karena dia meyakini sesuatu yang tidak ada dasarnya. Demikian. Yang mengabulkan doa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus tahu, benar nggak Allah akan mengabulkan doa di situ. Jangan kita asal tebak-tebak. Demikian ikhwah. Kemudian, Pak Ustadz, nggak ada keyakinan seperti itu. Ikhwah, seorang nggak akan mungkin jauh-jauh dari rumahnya pergi ke kuburan untuk berdoa untuk dirinya di situ, ya, kecuali dengan keyakinan tertentu. Demikian ikhwah. Setiap kita itu bergerak, tetap pertimbangannya maslahat mudarat. Kalau seandainya dia tak meyakini di sana terkabul doa, ngapain dia pergi jauh-jauh ke sana? Itu ikhwah. Ya, jadi ini bisa jatuh pada bid'ah, bahkan saya mengkhawatirkan bisa jatuh pada kesyirikan dan membuka pintu kesyirikan. Seperti yang pernah terjadi pada zaman-zaman terdahulu. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Adapun kalau ada acara-acara yang terkait dengan kuburan lebih dari yang dua tadi itu ikhwah, lebih dari dua yang tadi itu, melebihi dari itu, maka ikhwah, dan mereka meminta donasi, maka tidak diberi. Karena kalau kita tahu itu acara seperti itu dan kita beri, berarti kita telah membantu dalam masalah keburukan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam ketakwaan dan perbuatan baik, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allahu a'lam bishawab. Nah.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak IAS yang berada di Jakarta. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Aryani di Majalengka. Silakan Ibu. Izin bertanya Ustadz. Ya. Ada salah satu Ustadz yang menyatakan bahwasanya kalau kita pergi ziarah ke kuburan, kalau kita mengucapkan salam bahwasanya mereka mendengar. Apa benar demikian Ustadz? Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, kita kembalikan pada konsep meyakini masalah gaib. Dan penghuni kuburan mendengar salam, orang yang mengucapkan salam itu merupakan perkara yang gaib. Sebenarnya rahimallahu wa iyyakum, setiap penghuni kuburan itu mereka menginginkan doa, dan salam itu merupakan doa. Ya, salam itu merupakan doa. Adapun mendengar setiap ucapan misalnya, ya, sebagian menyebutkan bahwasanya dia mendengar apa yang diucapkan oleh para penziarahnya, berdalilkan dengan bahwasanya ketika para pengantar jenazah itu pulang, maka dia mendengar suara sendal orang-orang yang sedang meninggalkan kuburan. Demikian juga berdalilkan dengan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuang jenazahnya, mayat-mayatnya Abu Lahab dan beberapa pemuka Quraisy pada perang Badar ke sebuah sumur. Rasulullah mengatakan sambil memanggil nama-nama jenazahnya pemuka Quraisy tersebut, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhan kami kepada kami. Nah, kalian di bawah sana, apakah sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Mendengar itu, Umar berkata, ya Rasulullah, apakah mereka bisa mendengar apa yang Anda ucapkan? Kata Rasulullah, sungguh engkau tidak lebih bisa mendengar ketimbang mereka. Demikian ikhwah. Namun yang rajih ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bahwasanya mayit itu tidak mutlak bisa mendengar, tapi dia bisa mendengar di beberapa hal saja. Makanya kalau kita lihat ada orang-orang, seorang anak, kemudian ada problem yang menimpa dirinya, lantas dia pergi ke kuburan ibunya atau bapaknya, dan dia pun curhat di sana. Pak, saya sedang begini loh Pak, sulit sekali untuk dan seterusnya. Itu keliru, ikhwah. Ya, itu keliru. Karena ya tidak mutlak mereka bisa mendengarkannya. Jadi kalau kita katakan pada posisi seperti ini apakah mendengar? Ya kita perlu dalil saja sebenarnya. Kalau mereka menyebutkan dalilnya bahwasanya mereka mendengar setiap salam itu, ya sudah, kita sami'na wa ata'na. Demikian. Tapi kalau nggak ada, ya kita tawakuf. Apakah mereka bisa mendengar setiap mengucapkan salam atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Aryani yang berada di Majalengka. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya membaca di Al-Quran kalau penduduk surga itu akan ditempatkan di kamar-kamar. Pertanyaan, apakah artinya kita dalam surga itu hanya diberi kamar saja, bukan rumah atau istana? Kemudian apakah kita bisa sesuka hati kita bertemu dengan Rasulullah SAW dengan keluarganya setiap saat yang kita inginkan? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ikhwah azallahu wa iyyakum, sebagian mufassirin menyebutkan bahwasanya kalimat fil ghurafati aminun, yaitu di dalam kamar-kamar dengan masa aman, itu merupakan nama lain daripada istana-istana. Itu merupakan nama lain daripada istana-istana. Jadi istana itu berupa kamar, demikian.
Alhamdulillah. Yaitu istana itu diungkapkan dengan kamar. Jadi jangan kita bayangkan, kamar itu berapa lah, 6 kali 6 begitu. Isinya tempat tidur. Demikian ikhwah. Jadi Allahu a'lam bissawab, kamar-kamar itulah merupakan istana. Dah. Kalaupun kita artikan secara zahir kamar-kamar, maka kamar-kamar yang dimaksud tentunya tidak sama dengan kamar-kamar seperti yang kita lihat di rumah-rumah kita sekarang. Demikian ikhwah. Dan kamar-kamar tersebut yaitu kamar yang dari luar bisa lihat ke dalam, dari dalam bisa lihat keluar. Jadi gimana, berupa kaca? Gitulah, mau gimana lagi? Demikian ikhwah. Tapi masalah kamar-kamar ini akan dibahas di kajian yang akan datang. Ya, terkait dengan istana-istana dan kamar-kamar penduduk surga. Apakah kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW setiap saat di surga nanti dan dengan keluarga-keluarganya? Allahu a'lam bishawab. Nggak tahu. Kalau kalimat setiap saat ya kapan kita suka. Allahu a'lam kalau kapan kita suka. Allahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir dari pesan singkat kembali dari Pak Selamat di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah di depan gerbang surga itu ada telaga Nabi yang kelak beliau menunggu umatnya untuk diarahkan ke surga? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Syukran. Rahimallahu wa iyyakum. Ada sebuah telaga di mana Rasulullah SAW mengatakan wa ana faratukum dan aku adalah orang yang pertama sekali sampai ke telaga tersebut. Lantas beliau katakan halumma ilayya, halumma, ayo mari kumpul di sini. Maka berkumpullah sebagai kaum muslimin dan sebagian lagi ada yang dihadang, tidak boleh dihadang dan dia tidak boleh minum air tersebut. Dihadang dan itu dia tidak boleh minum air tersebut. Lantas Rasulullah bertanya kenapa mereka dihalang. Rasulullah disebutkan bahwasanya fa innaka la tadri, kamu tidak tahu ya Muhammad apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Bagaimana mereka menukar-nukar agama mereka. Sehingga Rasulullah katakan suhkan liman baddala, menjauhlah bagi orang yang telah menukar-nukar agamaku. Demikian ikhwah. Dan Allahu a'lam bissawab itu sebelum surga. Ya, Allahu a'lam bissawab. Tapi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita taufik supaya berlomba-lomba untuk mendapatkan surga itu. Demikianlah saya undur diri, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wasal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, ikhwati Islam azakumullah, demikian program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi berkaitan dengan tema mata air surga. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan dapat menjadi bekal untuk memperbaiki iman dan amal kita, mendorong kita untuk terus istiqomah di atas jalan kebenaran, serta menumbuhkan kerinduan yang tulus terhadap surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Mari kita jadikan hari-hari kita penuh makna dengan memperbanyak amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallahu khairan. Roja TV,
saluran tilawah